Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tuqda jami'ul hajat wa tukfa bihil muhimmat wal mulimmat. Was'alullah subhanahu wa ta'ala an yahfadhana wa iyyakum min jami'is dzunub was sayyi'at wa an yuslih ahwalana wa ahwalakum adh-dhahira wal khafiyat. Wa usalli wa usallim ala sayyidis sadat alladzi ja'alallahu subhanahu wa ta'ala miladahu min afdalil a'yad fi jami'il bariyat. Sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina maulana habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, para habaib, para zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita muliakan sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, para kiai, para asatid, para masyayikh yang sama-sama kita taati, yang sama-sama kita ta'zimi, yang sama-sama kita hormati sesuai dengan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para hadirat rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita pada malam hari ini sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara yang sangat spesial, acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa hari demi hari, malam demi malam kita lalui bersama-sama. Sudah 45 malam ya. 45 malam, Masya Allah. Ini malam penutupan dan insya Allah tahun-tahun depan akan lebih meriah lagi, akan lebih barokah lagi insya Allah. Apa yang ngomong apa ini? Sudah 45 hari ini. 45 hari sudah kenyang full dengan tausiah, dengan mau'idhah, dengan ilmu daripada guru-guru, daripada masyayikh, daripada habaib. Sudah 45 hari, insya Allah kenyang ya. Tidak perlu lama-lama ini tausiah ini. Apalagi habis ini ada guru saya Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Insya Allah akan singkat, padat, penuh dengan ilmu insya Allah. Para hadirin, berkenaan dengan perayaan Maulid Nabi ini, kita mengumpulkan masyarakat, kita mengumpulkan umat yang begitu banyak ini. Saya teringat ceramah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Beliau dahulu pernah menyatakan dalam satu ceramah Maulid beliau pada kunjungan terakhir tahun 2014 di Jakarta. Beliau menyatakan pertama kali yang mengumpulkan masyarakat dalam kumpulan yang banyak seperti ini, ya, pertama kali yang mengumpulkan masyarakat untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hakim, seorang penguasa yang berada di kawasan utara Irak, yaitu daerah namanya Erbil. Al-Malik Al-Muzaffar Abu Sa'id bin Nuruddin Ali. Beliau ketika itu adalah orang yang pertama kali mengumpulkan massa yang begitu banyak merayakan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan, katanya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, beliau pada acara tersebut sampai menginfakkan kurang lebih dari 350.000 dinar untuk menjamu para undangan, untuk bersedekah kepada aitam wal fuqara, sehingga katanya Maulid Syariful Anam min ajlihi tukramul aitam wal fuqara.
disebutkan 350.000 dinar. Kalau sekarang nilai 350.000 dinar itu, ya, disebutkan katanya Imam Suyuti itu lebih dari 350.000 dinar. Itu kalau dinilaikan ke rupiah sekarang itu kurang lebih 1,5 triliun. Bahkan ulama, ya sejarawan mencatat pada acara tersebut itu 100.000 kambing disembelih buat acara tersebut. 100.000 ayam disembelih dan 5.000 sapi yang disembelih. Kemudian diinfakkan, disedekahkan kepada masyarakat, khususnya kepada al-aitam wal fuqara, orang-orang yatim, anak-anak yatim dan orang-orang fakir yang tidak mampu. Kemudian setelah itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi juga pernah merayakan dalam kapasitas yang begitu besar. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ya, semua muslimin insyaallah mengenal Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau ketika berkuasa di saat itu juga merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW setiap tahunnya. Ya, disebutkan di situ kurang lebih 300.000 dinar beliau infakkan untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. 300.000 dinar. Kalau 350.000 itu 1,5 triliun kira-kira. Nah ini 300.000 dinar. Dan Imam Sultan Salahuddin Al-Ayyubi setiap tahunnya melakukan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW diselang-seling. Tahun ini tanggal 12, tahun depannya tanggal 8 Rabiul Awal. Nah, kenapa seperti itu? Karena ada khilaf antara ulama tentang penentuan kapan dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Ada yang menyatakan tanggal 8 Rabiul Awal, ada yang menyatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Oleh karena itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mengadakannya setiap tahunnya itu selang-seling. Tahun ini tanggal 8, tahun depannya tanggal 12 Rabiul Awal. Atau sampai sekarang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dirayakan, yang mana perayaan tersebut berasal daripada mahabbah, cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, berasal daripada ta'zim, penghormatan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Al-Habib Salim Asy-Syatiri juga menyatakan, kenapa Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan itu di hari Senin? Ya, apa hikmahnya? Kok bukan hari Jumat, ya kan? Hari yang mulia dulu dari zaman-zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, hari Jumat adalah hari yang termulia. Kenapa tidak hari Jumat saja? Dan juga kenapa kok di bulan Rabiul Awal, kok bukan di bulan Ramadan, bulan Ashhurul Hurum seperti Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram? Nah, katanya Al-Habib Salim Asy-Syatiri, ulama menyatakan dilahirkannya Nabi Muhammad SAW di hari Senin, yang mana dahulu sebelumnya belum ada fadilah terhadap hari Senin ini. Nah, supaya tidak dikatakan Nabi SAW dilahirkan di hari yang mulia. Nabi SAW dimuliakan dengan hari tersebut. Nabi SAW dimuliakan dengan bulan tersebut. Tapi ini tidak. Nabi SAW dilahirkan di hari yang sebelumnya tidak ada kemuliaannya. Berkat Nabi Muhammad SAW, hari tersebut menjadi mulia. Dilahirkan di bulan Rabiul Awal, berkat Nabi Muhammad SAW, bulan tersebut menjadi bulan yang mulia. Bahkan katanya ulama, di hari dilahirkannya Nabi Muhammad SAW itu adalah hari yang terbaik bagi seluruh umat manusia. Karena dengan dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, maka kebaikan semua yang ada di alam ini bersumber dari hari tersebut, bersumber dari bulan tersebut. Oleh karenanya seorang syair menyatakan, ya'idu madza lakiti minal ula was-su'dadi, ya'idu hasbuki nisbatan li Muhammadi, ma in madahtu Muhammadan bi madihati, walakin madahtu madihati bi Muhammadi. Wahai hari Senin, ya Aid, wahai hari Senin, wahai bulan Rabiul Awal, apa yang kau dapatkan dari kemuliaan? Ya. Hasbuki nisbatan li Muhammadi. Cukup bagi kamu itu hari Senin, bulan Rabiul Awal, cukup sebagai kemuliaan adalah dilahirkannya Nabi Muhammad SAW di hari tersebut. Kata syair tersebut, aku memuji Nabi Muhammad SAW dengan perkataanku. Sebenarnya bukan aku yang memuji Nabi Muhammad SAW, tapi aku memuji perkataanku berkat Nabi Muhammad SAW. Karena syair-syairku, pujian-pujianku ini berarti karena Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, syairku tidak berarti, tidak menjadi indah, tidak terpuji. Itu ya'idu madza lakiti minal ula was-su'dadi, ya'idu hasbuki nisbatan li Muhammadi. Ma in madahtu Muhammadan bi madihati, walakin madahtu
madihati bi Muhammadi. Nah, kemudian terakhir saya ingin menjelaskan sedikit saja hal yang berkaitan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah, sekarang kan kita ini semuanya berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pasti ya? Tidak ada yang tidak berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sepakat ya? Sepakat ya. Sepakat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, organisasi kita adalah organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, guru-guru kita adalah guru yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, cuma kita harus tahu apa itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jangan cuma kartu anggotanya saja Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi akidahnya tidak, tapi ajarannya tidak. Maka harus belajar. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mewajibkan setiap muslim itu untuk belajar. Bahkan belajar bukan hanya masih kecil saja, tapi sampai utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Makanya kita di akhir zaman ini, kita ini betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak? Bagaimana caranya? Ya harus belajar. Pelajari kitab-kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita yang mengarang kitab-kitab tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu kita pelajari. Nah, cuma untuk dalam pengajian seperti ini tidak bisa kita menjelaskan secara luas, ya kan? Secara terperinci satu persatu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma kita ambil 3 saja, 3 poin penting yang berkaitan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana disebutkan oleh para ulama ketika menjelaskan masalah bab masah alal khuffain. Nah, di dalam kitab fikih itu ada bab namanya masah alal khuffain, mengusap kedua sepatu. Mengusap kedua sepatu ketika kita wudhu. Kalau kita pakai sepatunya tidak perlu dicopot, tinggal diusap sepatunya saja. Ya, kakinya tidak perlu disiram, sepatunya saja diusap, cukup. Ya, tapi kalau kita tidak masalah mau lepas sepatu, ya mungkin tentara-tentara yang berperang di medan tempur mau wudhu, ya kalau copot sepatu, nanti kalau ada serangan mendadak masa mau pakai sepatu dulu, ya. Nah, itu faedahnya bagi mereka. Ini di bab masa al-khuffain disebutkan katanya ulama alamatus sunni thalat. Tandanya seorang itu berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu 3 garis besarnya. Yang pertama hubbul khatanain. Yang kedua wat taraddi 'ani syaikhain. Yang ketiga wal masah 'alal khuffain. Yang pertama, ingat ya, hubbul khatanain. Cinta kepada kedua menantu Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada siapa kedua menantu Nabi Muhammad SAW yang dimaksud ini? Sayyiduna Utsman bin Affan dan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Maksudnya apa? Maksudnya kita yang bermadzhabkan, yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah harus cinta dengan Ahlu Baiti Rasulullah SAW. Itu wajib. Kalau tidak ada cinta, berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma as'alukum 'alaihi ajra wa ma as'alukum 'alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurbah. Ya, kecintaan kepada keluarga besar Nabi Muhammad SAW itu wajib binasil Quran. Kama qala Imam Syafi'i. Apa katanya Imam Syafi'i? Ya ahla baiti Rasulillahi hubbukumu fardun minallahi fil Qur'ani anzaluhu yakfikumu min 'azimi sya'ni annakumu man lam yusalli 'alaikum la salatakum lahu. Ya ahla baiti Rasulillahi hubbukumu, wahai keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbukumu, cinta kepada kalian, fardun, wajib, minallah, itu wajib dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan. Fil Qur'an disebutkan di dalam Al-Qur'an. Anzalahu, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yakfikumu min 'azimi sya'ni annakumu man lam yusalli 'alaikum la salata lahu. Cukup bagi kalian wahai keluarga Nabi Muhammad SAW sebagai kemuliaan yang sangat besar, barang siapa yang tidak bersalawat kepada kalian ketika salawat kepada Nabi Muhammad SAW, la salata lahu. Apa maksudnya la salata lahu? Nah, katanya ulama fuqaha, ini madhab qadimnya Imam Syafi'i menyatakan yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW di tasyahud terakhir, kemudian tidak bersalawat kepada alun Nabi Muhammad SAW, maka la salata lahu sahihah, salatnya tidak sah. Tapi madhab jadid tidak, ya, madhab jadidnya tidak seperti itu, menyatakan tetap sah. Ada yang menyatakan la salata lahu ay la salata kamilah, salawatnya tidak sempurna karena termasuk salawat batra, ya.
tidak kamil salawatnya ketika tidak bersalawat kepada alun Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW sudah dipraktekkan oleh para sahabat. Para sahabat adalah yang terdepan dalam mempraktekkan mahabbah li ali baiti Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyatakan la garabatu Rasulillah SAW ahabbu min garabati. Sungguh kerabat Rasulullah SAW lebih aku cintai daripada kerabatku sendiri. Dalam saat yang lain Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyatakan urkubu Muhammadan fi ahli baitih. Perhatikan Nabi Muhammad SAW setelah meninggal beliau, hormati Nabi Muhammad SAW, muliakan Nabi Muhammad SAW di dalam kalian mencintai, menghormati keluarga besarnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian datang zaman ba'da zaman, kiai-kiai kita, masyayikh kita mempraktekkan bagaimana cintanya kepada keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Satu cerita di zamannya Abdullah Basaudan, ya, yang nisbah Hadrat Basaudan itu dinisbahkan kepada Syekh Abdullah Basaudan. Syekh Abdullah Basaudan, ulama Hadramut, termasuk aulia, ya, di Hadramut. Beliau ini bukan hanya aulia tapi ulama besar juga, termasuk al-abadilah as-sab'ah, 7 yang bernamakan Abdullah di zamannya sama-sama wali dan sama-sama alim. Di antaranya Syekh Abdullah Basaudan, karangannya banyak di fikih, di tasawuf dan lain sebagainya. Syekh Abdullah Basaudan ini mimman yudrab lahul mathal fi mahabbati ahli baiti Rasulullah SAW, termasuk ulama yang menjadi tauladan di dalam kecintaan terhadap keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Cinta luar biasa. Pernah suatu saat ada kasus Syekh Abdullah Basaudan ini termasuk ulama yang tegas, keras terhadap yang namanya shisha. Tahu shisha kan? Shisha rokok Arab katanya. Padahal bukan dari Arab, rokok Arab dibilang ya, yang apa namanya? Ada aroma apelnya, aroma anggurnya. Itu Syekh Abdullah Basaudan mengharamkan. Syekh Abdullah Basaudan. Termasuk Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya juga Al-Abdadillah yang lain menyatakan haram shisha itu. Walhasil beliau memfatwakan haram shisha. Suatu saat ada salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW bertamu kepada Syekh Abdullah Basaudan. Tamu malam-malam. Oh, sekarang mungkin jam berapa malam? Jam 10, jam 11? 11 malam gedor rumahnya Syekh Abdullah Basaudan. Assalamualaikum, siapa? Fulan bin Fulan, dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Dari bangsa ini, bangsa ini, bangsa ini. Oh ahlan. Karena cinta, menghormati tamu wajib, ya kan? Apalagi tamunya keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Tapi keluarga besar Nabi SAW ini nakal orangnya. Rambutnya tidak terurus, bawa keledai, masuk ke rumahnya Syekh Abdullah Basaudan, minta makanan, dikasih makan, dijamu luar biasa, kasih makan. Setelah selesai makan, mau apa lagi Habib? Saya mau shisha. Tak lengkap habis makan, tak sisa. Kalau habis makan tak ngerokok, tak enak. Minta shisha. Syekh Abdullah Basaudan yang memfatwakan haram. Untuk kasus ini turun ke derajat yang makruh. Paham ya, kan ada khilaf ya, turun ke derajat yang makruh. Demi menghormati, mencinta, karena rasa cintanya kepada keluarga Nabi SAW. Nyari Syekh Abdullah Basaudan, tidak punya shisha. Orang mengharamkan beliau. Nyari di kampungnya, beliau cari. Setiap orang yang ditanya mesti tidak jawab, takut dipecahkan shishanya. Tidak ada yang mau ngaku kalau punya shisha. Akhirnya dapat di ujung desa, dapat itu alat untuk shisha. Saya janji saya balikkan, tidak bakal saya pecahkan, karena Syekh Abdullah Basaudan. Dibawa ke rumah beliau, disediakan kepada salah satu cucu Nabi Muhammad SAW, shisha. Sudah selesai shisha, apalagi Habib? Saya mau dipijit, capek. Ambilkan minyak zaitun, pijit sama Syekh Abdullah Basaudan. Ini seorang ulama, ini seorang wali besar. Dipijit sama Syekh Abdullah Basaudan, mahabbah. Dipijit selesai. Sudah sekarang mau tidur. Apalagi? Itu apa namanya? Keledai saya tolong pijit juga. Keledai tolong dipijit. Pakai minyak zaitun.
Sam'an wa ta'atan, diambil minyak zaitunnya, keledainya dipijatkan, diusapkan minyak zaitun oleh Syekh Abdullah Basaudan. Setelah selesai tugasnya, beliau kemudian tidur, Syekh Abdullah Basaudan. Habibnya tidur, Syekh Abdullah Basaudan pun tidur. Namun apa yang terjadi ketika Syekh Abdullah Basaudan tidur? Beliau bermimpi didatangi Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW hadir dalam mimpi beliau. Karena sebab apa? Karena sebab mahabbahnya yang luar biasa. Datang. Ketika Nabi SAW hadir dalam mimpi, beliau berterima kasih kepada Syekh Abdullah. Terima kasih kau sudah memuliakan cucuku. Sekarang apa yang kau minta dari aku untuk sebagai balasannya? Sebab dahulu Nabi Muhammad SAW dahulu pernah bersabda, ya, pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aban bin Uthman bin Affan, man awla rajulan min bani Abdul Muttalibi ma'rufan fid dunya falam yakdiril Muttalibi ala mukafaatihi fa ana ukafiu anhu yaumal qiyamah. Siapa saja yang berbuat baik kepada keturunan Bani Abdul Muttalib di dunia, kemudian orang tersebut, keturunan Bani Abdul Muttalib tersebut tidak mampu untuk membalasnya, maka aku nanti kelak yang balasnya di hari kiamat. Di dalam mimpi itu Nabi SAW bertanya kepada Syekh Abdullah Basaudan, mau apa engkau sebagai balasan? Syekh Abdullah Basaudan pengen berjumpa dengan Rasulullah SAW, ya qadhah, secara terjaga, bukan dalam mimpi. Ya Rasulullah, aku kepengen bertemu engkau, ya qadhah ya Rasulullah, dalam mimpi itu. Kemudian apa sabda Rasulullah SAW dalam mimpi? Iftah ainak, buka matamu sekarang. Kemudian bukalah matanya oleh Syekh Abdullah Basaudan, beliau bangun dari tidurnya, bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga, luar biasa. Kenikmatan yang luar biasa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di dunia qablal akhirah. Kemudian besok paginya Syekh Abdullah Basaudan menyiapkan segala sesuatu untuk Habib. Senang luar biasa ini. Tidak bisa dibayar dengan uang triliunan, tidak bisa dibayar dengan tanah hektaran berjumpa dengan Rasulullah SAW. Berterima kasih ya Habib, terima kasih luar biasa. Karena berkat engkau tadi malam aku bertemu dengan Rasulullah SAW. Si Habib bingung, loh kok berkat saya? Saya bukan wali kan? Apa yang saya lakukan kok sampai kamu bertemu dengan Rasulullah? Iya, berkat engkau, saya menghormati engkau, saya menjamu, saya bermimpi Rasulullah SAW, kemudian diceritakan. Akhirnya si Habib tadi yang nakal tadi menangis. Ini bukan Habib, tapi bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Saya yang keturunannya tidak pernah sama sekali, mimpi tidak pernah. Menangis luar biasa, menangis, akhirnya taubat, akhirnya menyatakan taubatnya di depan Syekh Abdullah Basaudan, sampai akhirnya Habib ini menjadi orang besar juga. Berkat apa itu? Berkat ta'zim kepada Rasulullah SAW yang digambarkan dengan mencintai dan menta'zim keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Begitu pula ulama-ulama kita zaman dahulu, ya, kiai-kiai kita, masyayikh kita, ta'zimnya kepada ahlu baiti Rasulullah SAW didasarkan dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Dahulu Kiai Hasan Genggong, beliau ya saking cintanya, saking mahabbahnya dengan keluarga besar Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai beliau itu bisa membedakan aromanya Habib sama bukan Habib. Sampai beliau mengerti kalau ada Habib yang akan datang, zuriat Rasulullah SAW, ini bakal datang sebentar lagi. Kok tahu aromanya lain? Dapat dari mana ini? Dapat dari mahabbahnya, dari ta'zimnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dapat seperti itu. Nah, kita hendaknya ya, walaupun tidak sampai ke derajat, kita harus berusaha ke derajat para ulama kita, para masyayikh kita, para sahabat, para aulia yang ta'zimnya begitu besar luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak jangan sampai kita membenci keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak sampai, jangan sampai membenci. Kenapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalau anna rajulan safana baina rukni wal maqam, fasalla wa sham, thumma laqi Allah Taala, wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammad, dakhala an-nar." Siapa saja yang dia i'tikaf, dia bermukim
Di Mekah, bukan hanya di Mekah saja, di tempat yang paling spesial Mekah. Bainar rukni wal maqam, antara rukun Hajar Aswad dan makam Ibrahim. Di situ tempat yang sangat istimewa. Iktikaf di situ, dia bermukim di situ. Fa shalla wa sham, salat, puasa. Tapi kalau dia itu meninggal, dia itu mati dalam keadaan benci kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, dakhalan nar, masuk neraka. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Ini yang pertama adalah hubbul khatanin, cinta kepada kedua menantu Rasulullah SAW, maksudnya cinta kepada kedua keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini satu. Yang kedua adalah wattaraddi anis syaikhain, adalah ridha, cinta, ta'zim kepada kedua sahabat, master sahabat, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Intinya cinta kepada semua sahabat. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang dalam ceramahnya, dalam bukunya, dalam tindak tanduknya, dia itu tidak cinta kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, tidak hormat, tidak ta'zim kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, maka dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, dahulu cerita yang ma'ruf, Sayyidina Zaid bin Thabit ketika setelah melakukan salat jenazah, beliau mau menaiki kendaraannya. Ya, mau menaiki kendaraannya. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyiapkan pijakan kaki, pijakan kakinya kendaraan tersebut disiapkan, dipegang buat Zaid bin Thabit, guru beliau, sahabat. Ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas juga sahabat radhiyallahu anhu. Disiapkan, katanya Sayyidina Zaid bin Thabit, khalli anhu ya ibn ammi Rasulullah, biar tidak usah kau lakukan itu wahai ibn ammi Rasulullah SAW, misanannya Rasulullah SAW, sepupunya Rasulullah SAW, jangan kau lakukan seperti itu. Apa jawaban Sayyidina Abdullah bin Abbas? Hakata umirna an naf'ala bi ulama'ina. Seperti ini kita yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berperilaku terhadap ulama kita. Kemudian dipegang tangannya Sayyidina Abdullah bin Abbas dan dicium oleh Sayyidina Zaid bin Thabit. Hakata umirna an naf'al bi ahli baiti nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Yang pertama, hubbul khatanain, yang kedua at-taraddi 'ani syaikhain, yang ketiga wal masah 'alal khuffain. Tanda ahlu sunnah wal jamaah yang ketiga, garis besarnya adalah masah 'alal khuffain, mengusap kedua sepatu. Apa maksudnya mengusap kedua sepatu? Dia mau menerima yang namanya syariat berbentuk masah 'alal khuffain. Jadi kalau ketika wudu pakai sepatu, tidak perlu copot sepatu, tidak perlu siram kaki, sepatunya diusap saja bagian atas, cukup. Nah, maksudnya apa ini? Maksudnya kamu dalam bersyariat ini, dalam beragama ini, dahulukan syariatnya. Jadikan syariat itu kendali daripada akalmu. Jangan kamu kedepankan akal. Ikuti, sudah manut sama syariat. Jangan akal yang kau kedepankan. Kalau tidak sesuai dengan akal, tidak diterima syariatnya. Tidak seperti itu yang diajarkan oleh sahabat. Yang diajarkan oleh sahabat, syariat di depan, akal kita di belakang. Akal kita ini manut sama apa yang katanya syariat. Nah, ini wal masa al khufain, maksudnya apa? Kita harus menerima syariat walaupun secara zahirnya kita ini bertentangan dengan akal kita. Jangan seperti orang yang tidak berakidahkan ahlu sunnah wal jamaah. Dia milah-milih syariat. Kalau syariat ini cocok di zaman sekarang, menurut dia kita pakai, kita masukkan dalam hukum. Kalau tidak cocok, tidak dimasukkan dalam hukum bernegara dan lain sebagainya. Ini bukan ahlu sunnah wal jamaah, walaupun KTP-nya dia anggota ahlu sunnah wal jamaah. Paham ya? Itu yang terakhir, wal masa al khuffain, yaitu dia menerima syariat 100%, walaupun secara zahirnya bertentangan dengan akal kita. Paham? Nah, ini mungkin cukup sampai di sini. Insya Allah bermanfaat bagi saya, bagi hadirin semuanya, dan akan dilanjutkan insya Allah jauh lebih luas lagi oleh guru saya Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.